Halo, selamat datang di channel Yuanda Arfi. Kisah kali ini saya ingin bercerita tentang seorang wanita yang merasakan penyesalan seumur hidup karena tidak bisa memenuhi keinginan terakhir almarhum sang ayah. Padahal masih dibilang keinginan terakhir tersebut tidaklah terlalu berat. Masih bisalah diusahakan. Kisah berawal dari seorang wanita, sebut saja namanya Rima. Nah, si Rima adalah anak tertua dari 3 bersaudara dan statusnya si Rima ini janda beranak satu. Dua saudara Rima masing-masing sudah menikah. Saat itu Rima tinggal bersama saudara-saudaranya dalam satu rumah. Ya, karena rumah yang mereka sewa lumayan besar lah dengan 3 kamar. Dan ayah si Rima tinggal juga bersama mereka. Ayah si Rima bekerja di bandara, jadi penghasilannya ya lumayan lah. Bahkan sewa rumah, uang listrik, bahkan uang air ayahnya yang bayar. Bukan Rima dan saudara-saudaranya nggak mau bantu ya, tapi memang itu kemauan si ayah. Karena mungkin beliau merasa uangnya banyak dan bisa dibilang gak ada tanggungan lagi. Karena semua anaknya bekerja. Jadi dihabiskannya lah gajinya untuk keperluan rumah. Bahkan ngasih jajan ke cucunya. Dipikir dia daripada pergunakan untuk hal yang sia-sia, bagus kusejahterakan anak cucuku. Pokoknya penghasilan si ayah habislah hanya untuk keluarganya. Seiring berjalannya waktu, mulailah si ayah sakit-sakitan. Awal mula sakit seperti masuk angin. Sama adik laki-laki Rima, dikeroknya lah ayahnya. Mereka beri juga obat masuk angin, tapi tidak membaik, hingga akhirnya beliau pingsan saat sedang jalan-jalan sore. Tetangga yang melihat si ayah pingsan, ya segeralah memberitahu Rima dan saudara-saudaranya. Tanpa pikir panjang, mereka melarikan si ayah ke rumah sakit. Kaki beliau bengkak. Kata dokter, ada penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Ya kalau dibilang orang-orang awam sih sakit jantung lah. Ya, selama berobat di rumah sakit, si ayah ini selalu kepikiran mau pulang. Mau kerja katanya. Ya nggak diizinin lah sama dokternya. Lalu 2 hari kemudian, si ayah pun meninggal. Dan meninggalnya si ayah ini menimbulkan penyesalan terdalam buat si Rima. Penyesalan apa itu? Rupanya di masa sakitnya si ayah pernah meminta Rima memasakkannya ayam kampung. Saat itu beliau teringat masa jayanya, di mana dulu ia sering makan ayam kampung. Si Rima dan saudara-saudaranya bukan gak mau mengabulkannya. Di saat si ayah minta ayam kampung tuh, mereka bertiga kesulitan ekonomi. Si Rima bahkan memiliki utang sekitar 500.000 kepada toke atau majikannya. Mau minjam lagi, segan lah mungkin si Rima nih ya kan. Jadi saat itu si Rima cuma bisa minta ayahnya bersabar sampai utangnya lunas. Maksud si Rima, begitu utang lunas, dia akan menerima gaji penuh. Nah, saat itulah dia berniat membelikan si ayah ayam kampung. Tapi malang nasib berkata lain. Belum lunas utang si Rima, si ayah keburu pergi. Kemudian si ayah pun dimakamkan. Saat itu banyak sekali orang-orang yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya. Bahkan anak-anak lajang yang pernah dimarahi beliau karena mengucapkan kata-kata tak pantas pun ikut mengantarkannya. Ayah si Rima memang terkenal galak ya, tapi sebenarnya dia baik kok. Dia paling gak bisa menahan diri kalau ada orang ngomong kotor di depan matanya. Mau muda kek, mau tua kek, dia gak akan segan-segan memarahi mereka. Setelah ayahnya meninggal, Srima memutuskan libur kerja selama 3 hari, sekalian persiapan tahlilan. Begitu kembali kerja, ngomong-ngomong si Rima ini bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Si Toke mengucapkan kata-kata penghiburan buat si Rima. Disitulah si Rima bilang kalau ia menyesal tidak bisa memasakkan ayahnya ayam kampung untuk terakhir kalinya. Nah si bos malah nanya, kok kamu gak bilang ke aku? Ya aku segan lah kak mau minjam lagi, utangku kan masih ada 500.000. Masa aku ngutang lagi? Gak enak lah. Si Toke pun menjawab, gak akan kuanggap utang kok, aku kasih ke kamu. Kayak gini kan kasihan ayahmu. Di saat ia ingin merasakan ayam kampung untuk terakhir kalinya, tapi gak bisa kamu wujudkan. Disitulah rasa penyesalan Srimani menjadi-jadi. Kok tahu gitu seharusnya dia usaha sedikit lah. Kenapa dia tidak berusaha minjam duit ke bosnya? Ya walaupun mungkin ada resiko si bos bisa marah karena masih adanya utang yang belum dibayar. Tapi nasi udah jadi bubur. Yang bisa dilakukan si Rima dari kejadian tersebut sampai hari ini adalah meminta orang-orang sekitarnya untuk senantiasa memenuhi keinginan orang tua. Karena kita sama sekali tidak tahu yang namanya ajal kapan dan di mana saja bisa menjemput. Contohnya ya si Rima lah. Dia memang ada niat mewujudkan keinginan ayahnya. Tapi hanya karena alasan masih ada utang, ditundanya dulu niatnya hingga akhirnya sebelum niat itu terwujud si ayah keburu pergi. Dari kisah si Rima yang bisa saya simpulkan yaitu tadi, usahakan sebisa dan secepat mungkin mewujudkan keinginan ortu kita selagi permintaannya masih wajar. Kenapa saya bilang masih wajar? Nah, ini ada sedikit cerita ya dari teman saya. Beliau punya bibi yang suka dengan barang-barang mewah. Jadi si bibi ini udahlah nggak bekerja, malah suka morotin anak-anaknya.
Padahal posisinya si anak ini udah pada nikah semuanya. Dan mereka juga bukannya bekerja dengan gaji yang tinggi ya. Gaji mereka pun sangat minim. Tapi si bibi dengan gaya hedonnya malah meminta anak sulungnya untuk membelikannya mobil keluaran terbaru. Nggak cash, kredit pun jadilah. Kayak gitu pula katanya ya kan. Otomatis lah ditolak mentah-mentah oleh si anak. Boro-boro mau kredit mobil. Listrik aja hampir diputus karena udah 2 bulan gak bayar-bayar. Marahlah si bibi ini ditolak ya kan. Tengoklah ya, mati aku nanti baru nyesal kok. Kayak gitu pula sumpah serapahnya. Tapi emang dasar anaknya keras kepala juga, malah dilawannya pula mamanya. Kayak gini jawaban anaknya. Bukan aku yang nyesel mak, tapi arwah mama yang bakalan nyesal karena udah nyusahin anak-anak mama. Gara-gara gaya hidup mama tuh lah yang sok kaya. Nah, begadoh lah mereka gara-gara itu. Ya intinya kalau permintaan ortu kita masih di batas wajar, penuhilah secepat mungkin, biar nggak nyesal kita nantinya. Sekian kisah saya kali ini, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih.